is broken. Don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul. I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life. You'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart and temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. Pemirsa, selamat siang. Inilah headline news pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Ajeng Kamarati. Presiden Joko Widodo hadir di Madrasah Sanawiyah Negeri 10 Sleman, Yogyakarta untuk mencanangkan program imunisasi campak dan rubella. Ia menegaskan MUI sudah mengeluarkan fatwa terkait dengan program imunisasi ini. Pemirsa, rekan kami Ferdinand Karsten akan melaporkan langsung dari Yogyakarta. Ferdi, apa saja yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam kunjungan tadi? Ya, Ajeng, pagi tadi Presiden Joko Widodo menghadiri pelaksanaan program imunisasi campak dan rubella yang dilakukan di Madrasah Sanawiyah Negeri 10, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Tercatat di sekolah ini pada hari ini terdapat 385 siswa yang mendapatkan layanan imunisasi. Dan selain Presiden, Menteri Kesehatan, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga jajaran Dinas Kesehatan juga ikut hadir untuk memantau jalannya proses layanan imunisasi campak dan rubella ini. Dan program imunisasi campak dan rubella ini memang sudah dilakukan sejak hari ini dan akan terus dilakukan selama 2 bulan ke depan dan sampai tentang imunisasi ini. Dan juga Presiden menegaskan bahwa imunisasi campak dan rubella ini sangat penting bagi kesehatan anak-anak karena sampai saat ini memang campak dan rubella belum ada obatnya, sehingga satu-satunya cara untuk mencegah penyakit ini adalah dengan cara imunisasi. Dan berikut adalah kutipan pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hari ini dimulai program imunisasi measles rubella ini, sehingga anak-anak kita bisa terhindar dari tadi yang disampaikan oleh Bu Menteri. Dan fatwa MUI juga sudah menyampaikan bahwa ini mubah. Artinya juga bahwa imunisasi ini manfaatnya jauh lebih banyak daripada mudaratnya. Ya, kira-kira itu. Demikian, Ajeng. Ya, Ferdinand Karsten, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Yogyakarta. Dan pemirsa, demikian headline news pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Metro Siang akan segera hadir untuk Anda sesaat. Seorang siswa dengan berani menyampaikan pesan kepada Presiden Joko Widodo mengenai kondisi warga desa yang banyak sakit namun tak memiliki biaya untuk berobat. Dan ia juga meminta Presiden Jokowi memperhatikan warga di salah satu desa di Cilacap, Jawa Tengah. Di tengah peninjauan pencanangan imunisasi campak dan rubella di Yogyakarta, seorang siswa Madrasah 10 Yogyakarta menyampaikan kondisi warga di sebuah desa di Cilacap, Jawa Tengah kepada Presiden Joko Widodo. Ia bernama Dika Brilia Putra Tiantaka. Kepada Presiden, ia menyampaikan di desa tempat ia berasal banyak warga sakit namun tidak memiliki biaya berobat. Di desaku itu banyak orang sakit, cuman banyak yang tidak mampu untuk pergi ke rumah sakit karena biayanya terlalu mahal. Aku ingin mencoba untuk membantu lah sekiranya lah untuk mengantarkan mereka untuk mengurangi biaya. Dika tergerak untuk menyampaikan hal ini langsung ke Presiden Joko Widodo dan rombongan.
Saat sesi kuis, ia mencoba menunjuk jari, namun ia tidak dipilih Presiden Joko Widodo maju ke panggung. Usai Presiden Jokowi meninjau imunisasi dan menyapa siswa, Dika tidak menyia-nyiakan kesempatan. Apa desanya? Di Cilacap. Cilacap? Iya. Oke, keluargamu di mana? Keluargaku ini di Jogja. Jogja. Di desamu tuh berapa orang yang banyak yang sakit yang nggak bisa berobat banyak? Banyak banget sih, Bu. Kira-kira ya banyak lah, soalnya tidak, orang tuaku itu bergabung sama Yayasan Sedekah Bergerak. Nah itu setiap hari membantu orang-orang yang kekurangan gitu. Kemarin ada pasien yang cacat mata, cuman namanya Husen, udah nggak ada. Karena nggak ada biaya ya? Iya, nggak ada biaya. Terus tadi kamu ngomong apa aja sama Pak Jokowi? Ya ngomong tentang untuk minta bantuannya untuk membantu mengobati orang-orang yang kesulitan di desaku. Pak Jokowi ngomong apa ya tadi? Pak Jokowi tadi ya akan diusahakan, pasti. Oke. Desanya tadi namanya apa? Desa di mana? Cilacap, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Terus sekarang kamu dapat hadiah, gimana perasaannya? Ya senang, bahagia. Oke, mau diapain nanti sepedanya? Ya mungkin diberikan kepada yang kurang mampu. Selain mendapat sepeda, Ajudan Presiden Joko Widodo juga mencatat identitas dan memberikan nomor telepon ajudan agar bisa ditindaklanjuti. Nesya Megawati, Yogyakarta. Seorang siswa dengan berani menyampaikan pesan kepada Presiden Joko Widodo mengenai kondisi warga desa yang banyak sakit namun tak memiliki biaya untuk berobat. Dan ia juga meminta Presiden Jokowi memperhatikan warga di salah satu desa di Cilacap, Jawa Tengah. Di tengah peninjauan pencanangan imunisasi campak dan rubella di Yogyakarta, seorang siswa Madrasah 10 Yogyakarta menyampaikan kondisi warga di sebuah desa di Cilacap, Jawa Tengah kepada Presiden Joko Widodo. Ia bernama Dika Brilia Putra Tiantaka. Kepada Presiden, ia menyampaikan di desa tempat ia berasal banyak warga sakit namun tidak memiliki biaya berobat. Di desaku itu banyak orang sakit, cuman banyak yang tidak mampu untuk pergi ke rumah sakit karena biayanya terlalu mahal. Aku ingin mencoba untuk membantu lah sekiranya lah untuk mengantarkan mereka untuk mengurangi biaya. Dika tergerak untuk menyampaikan hal ini langsung ke Presiden Joko Widodo dan rombongan. Saat sesi kuis, ia mencoba menunjuk jari, namun ia tidak dipilih Presiden Joko Widodo maju ke panggung. Usai Presiden Jokowi meninjau imunisasi dan menyapa siswa, Dika tidak menyia-nyiakan kesempatan. Apa desanya? Di Cilacap. Cilacap? Iya. Oke, keluargamu di mana? Keluargaku ini di Jogja. Jogja. Di desamu tuh berapa orang yang banyak yang sakit yang nggak bisa berobat banyak? Banyak banget sih, Bu. Kira-kira ya banyak lah, soalnya tidak, orang tuaku itu bergabung sama Yayasan Sedekah Bergerak. Nah itu setiap hari membantu orang-orang yang kekurangan gitu. Kemarin ada pasien yang cacat mata, cuman namanya Husen, udah nggak ada. Karena nggak ada biaya ya? Iya, nggak ada biaya. Terus tadi kamu ngomong apa aja sama Pak Jokowi? Ya ngomong tentang untuk minta bantuannya untuk membantu mengobati orang-orang yang kesulitan di desaku. Pak Jokowi ngomong apa ya tadi? Pak Jokowi tadi ya akan diusahakan, pasti. Oke. Desanya tadi namanya apa? Desa di mana? Cilacap, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Terus sekarang kamu dapat hadiah, gimana perasaannya? Ya senang, bahagia. Oke, mau diapain nanti sepedanya? Ya mungkin diberikan kepada yang kurang mampu. Selain mendapat sepeda, Ajudan Presiden Joko Widodo juga mencatat identitas dan memberikan nomor telepon ajudan agar bisa ditindaklanjuti. Nesya Megawati, Yogyakarta. Sampai bulan September nanti. Selama bulan Agustus ini para program imunisasi ini akan dilakukan dengan cara para petugas dinas kesehatan akan mendatangi langsung sekolah-sekolah untuk memberikan layanan imunisasi. Namun setelah bulan Agustus nantinya layanan imunisasi akan dilakukan di pos pelayanan kesehatan terpadu. Sebelumnya ada 8 sekolah di daerah Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta yang menolak program imunisasi campak dan rubella ini karena dianggap bertentangan dengan keyakinan mereka. Namun dalam kesempatan ini Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa
tentang imunisasi ini, dan juga Presiden menegaskan bahwa imunisasi campak dan rubella ini sangat penting bagi kesehatan.